Sudah, Pak. Baik. Ujian komprehensif atas nama Ibu Safranida kita mulai. Silakan Bu Safranida baca Al-Quran sebanyak 2 ayat saja dengan suara yang jelas, Bu ya. Ya, Pak. Baik, silakan Bu. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatuhu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Baik, bisa diulang Bu bacaan pertama. Allahu la ilaha illa. Coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus. La ta'khudhu sinatuhu wa la nawm. Nah, itu dia. La ta'khudhuhu. Hu tidak dibaca tadi. Ya. Ah, ya. Sebentar. Ya, saya angkat telepon dulu sebentar. Iya, Pak. Baik, kita lanjut. Nah, itu ada keliru sedikit Bu ya. La ta'khudhuhu. Hu tidak dibaca tadi. Sinatu wala naum. Itu ayat kursi. Harus bagus bacanya, harusnya kan seperti itu. Baik. Nah, kemudian makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya tadi masih ada beberapa yang salah. Nanti harus diasah. Jadi mengaji itu memang harus diasah Bu ya. Tidak orang yang menghafal saja bisa hilang hafalannya, apalagi kita yang tidak menghafal, jarang baca Al-Quran bisa hilang. Itu. Baik, berikutnya materinya Bu tentang apa yang Ibu sajikan? Tentang taharah atau bersuci, Pak. Baik, itu kelas berapa itu? Kelas 7, Pak. Oke. Bisa Ibu jelaskan sedikit tentang taharah itu? Cakupannya apa Baik, saja? Taharah itu adalah bersuci yang terbagi menjadi dua, yaitu taharah dari najis dan dari hadas. Taharah dari hadas itu terbagi dua lagi menjadi taharah dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian taharah dari najis itu terbagi menjadi 3, Pak ya.
Ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Baik. Kemudian bagaimana cara mengajarkan taharah untuk anak kelas 7? Di sini Pak, pada dasarnya anak kelas 7 itu mungkin sudah ada dasarnya dari SD Pak ya. Di sini saya lebih memperkenalkan konsep taharah itu dalam kehidupan sehari-hari mereka Pak. Misalnya misalnya ada hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan taharah, ataupun mungkin bagaimana bertaharah jika tidak ada air. Oke. Nah, kemudian apakah juga dijelaskan tentang perbedaan najis dengan hadas di dalam materi itu? Iya Pak, di sini akan diberikan atau dijelaskan perbedaan antara najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Kemudian contoh-contoh najis. Kalau hadas Bu, hadas kecil, hadas besar itu juga dijelaskan? Iya Pak. Oke. Apa perbedaan najis dengan hadas Bu? Najis itu adalah sesuatu hal yang menghalangi kita untuk beribadah Pak, melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain Pak. Kalau hadas? Kalau hadas yang itu yang saya maksud tadi Pak. Hadas adalah sesuatu hal yang menghalangi kita untuk beribadah seperti puasa, sholat, dan lain-lain. Kalau najis? Kalau najis adalah misalnya sesuatu yang menempel atau yang sesuatu hal perkara zahir yang tidak nampak dilihat yang harus kita lakukan taharah Pak. Misalnya ada air kencing yang menempel di pakaian kita, ataupun mungkin ada tai cicak yang menempel di pakaian atau di badan kita Pak. Baik, kalau ada definisi seperti ini, kondisi badan seseorang yang menghalanginya untuk melakukan ibadah. Nah, itu definisi dari najis atau hadas? Hadas Pak. Hadas. Oke, berarti hadas itu kondisi tubuh ya, kondisi fisik seorang muslim, bagaimana dia beribadah, dia boleh atau tidak, itu kondisinya itu hadas. Tapi kalau najis itu bendanya, ya kan? Benda itu pada najis itu bendanya gitu. Baik, nah kemudian contoh najis, kalau najis air kencing anak laki-laki yang sudah makan pisang, gitu. Itu masuk mana tuh? Itu termasuk najis sedang Pak, karena kan dia sudah makan selain dari ASI ibunya Pak. Oke. Kalau belum makan apapun selain ASI ibunya sampai usianya 2 tahun, berarti dia tetap Najis misalnya dia tidak makan apapun selain ASI ibunya sampai usia sudah hampir 2 tahun tapi nggak makan yang lain, itu air kencingnya masih dianggap najis ringan? Ya, najis ringan Pak, najis mukafafah. Oke, baik. Kemudian juga cara membersihkan najis sedang bagaimana? Itu Pak dengan cara mencuci, misalnya ada pakaian kita yang terkena najis sedang, kita harus mencuci pakaian tersebut dengan menghilangkan bau, rasa, dan warna Pak. Oke, pertama dihilangkan bendanya dulu, najisnya dulu. Ya. Baru kemudian dicuci, dihilangkan sampai hilang bau, rasa, dan
warna. Ya. Warna. Iya, Pak. Baik. Bagaimana cara menguji rasa, Bu? Kalau ada anak tanya. Iya, kita cium dulu Pak. Kan nanti kalau nggak mungkin kita makan pula kainnya Pak kan. Jadi nanti kita cium baunya masih ada nggak baunya di situ itu Pak. Baik, ya, rasa mungkin pada air ya, bukan pada benda Iya ya. Pak. Bukan pada misalnya sendal. Kalau mungkin kita rasa apakah masih ada kotoran ayam atau tidak, kan nggak mungkin kita rasa seperti itu kan. Baik. Iya Pak. Baik, mungkin Pak Azmil itu saya kembalikan Pak Azmil. Terima kasih Ibu Safranida. Baik, Pak. terima kasih Pak Mumtaz. Bu Safranida, pertanyaan saya, coba Ibu uraikan apa pentingnya asesmen awal pada kurikulum Merdeka? Kalau menurut saya Pak, asesmen awal itu dilakukan untuk mengukur kemampuan anak sebelum memulai pembelajaran. Dengan Ibu mengetahui kemampuan anak pas sebelum pembelajaran, apa yang Ibu lakukan? Misalnya Pak, dari asesmen tersebut kita kan bisa mengetahui kendala-kendala atau hal-hal yang belum bisa dipahami anak. Jadi kita sebagai seorang guru bisa memperbaiki atau menambah poin-poin yang harus diketahui oleh anak Pak. Baik. Itu saja Bu. Iya Pak. Oke. Ada hal yang lebih penting dari itu untuk dalam konteks kurikulum Merdeka Bu ya. Salah satunya adalah untuk melihat bakat dari setiap siswa sehingga perlakuan yang diberikan pada siswa pada kurikulum Merdeka ini tidak bisa disamaratakan. Makanya perlu asesmen awal kan gitu. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mendapatkan data aktivitas belajar siswa? Cara saya mendapatkan data aktivitas belajar siswa Pak. Itu dengan cara bisa misalnya dengan cara pengamatan atau observasi Pak. Oke, cukup, sudah terjawab. Selanjutnya, apa yang Ibu lakukan jika ada 1 atau 2 orang siswa Ibu merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan? Itu kalau menurut saya Pak ada 2 ya. Yang satu bisa saja dengan ice breaking Pak. Kemudian yang kedua mengubah metode pembelajaran menjadi lebih menarik Pak. Oke, baik. Apa yang menjadi dasar Ibu ketika menyusun langkah-langkah pembelajaran? Yang pertama itu menentukan mengidentifikasi masalah. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan capaian pembelajaran, Pak. Baik, pertanyaan terakhir, Bu. Kenapa seorang guru itu harus bisa mengevaluasi pembelajaran, Bu? Kalau menurut saya, Pak, evaluasi itu sangat penting karena di situ kita bisa mengukur kemampuan anak melihat kekurangan kita sebagai seorang guru dan memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki, Pak. Baik. Dari saya cukup, Bu. Secara keseluruhan saya lihat Ibu bisa jawab. Namun tetap ada beberapa yang kurang lengkap ya. Itu bisa Ya, Ibu baca kembali modulnya kembali agar Ibu lebih siap untuk mengikuti UP ya. Ya Pak, Baik, terima kasih Bu Safranida, sudah boleh meninggalkan ruang. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup. Semoga nanti ke depannya yang nomor 2